Ya, baik pemirsa, kembali kami bersama Anda di liputan khusus Suara Net. Ini terkait dengan isu yang menyebar ya tentang pengembangan PLTP Mataloco, dan yang lebih penting kemudian adalah isu mengenai sumur yang gagal kemudian digunakan yang melakukan pengeboran beberapa tahun lalu. Dan ini saat ini kami berada di sumur 2 ya, MT2 ya, MT2 PLTP Ulumbu. Nah, kira-kira Mataloco, seperti ini Mataloco. PLTP Mataloco maksudnya. Dan ini sistemnya seperti apa Pak Arifin? Kalau misalkan sudah dibor, lalu kemudian ini di bawah seperti air ini, air PDAM. Ya. Oke, baik, jadi saya jelaskan sedikit terkait sumur. Jadi ini adalah kepala sumur namanya. Ya, ini kepalanya ya. Iya, sumur. Ini ada beberapa kartu di sini yang berfungsi untuk membuka dan menutup. Jadi misalnya uapnya. Kemudian ada pipa uap. Nah, kalau pada saat beroperasi, pada saat mau dipakai, uapnya dipakai, katup yang di kepala sumur kita buka, kita full open, kita buka. Yang ini ya, sebelah bawah ya. Ini. Ya. Kita buka, kemudian uapnya akan mengalir melalui pipa ini, pipa yang sudah terinstal ini, pipa uap ini menuju ke area pembangkit. Jadi sebelum dia masuk ke turbin itu ada yang namanya separator. Separator itu fungsinya Jadi separator itu fungsinya untuk memisahkan uap dengan partikel-partikel yang terbawa di dalam uap tersebut. yang berbahaya lebih khususnya. Ya, bisa disebut itu karena partikel yang terbawa dalam uap mungkin bisa saja lumpur, Iya. ataupun material-material yang ikut larut, ikut terbawa dengan uap ini. Jadi sebelum masuk ke turbin itu difilter dulu lah istilahnya, difilter dulu di separator itu, biar uap yang masuk ke turbin itu sudah dalam kondisi yang bersih, yang diharapkan bersih. Nah, lalu yang kerangka itu Kita sebutnya kalau di sini valve namanya, katup. katup Nah, itu untuk dia itu fungsinya itu tadi untuk membuka dan menutup laju uap itu yang mau ke. Berarti di sini nih, ini dulu buka pertama. Ini dulu buka. Ada master valve-nya juga. Ini di sini. Oh, semua Iya. digunakan untuk menahan laju. Iya. Kalau itu ukur ya, alat ukur ya. Ya, itu namanya pressure gauge Pak, namanya. Jadi untuk mengukur seberapa besar tekanan uap yang lewat di pipa. Berarti di situ juga diatur kecepatannya berapa, lalu kemudian yang digunakan volumenya. Dia hanya untuk mengukur saja. Untuk mengatur volume yang lewat itu kita gunakan yang tadi kita sebut valve tadi. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan pengembangan itu tidak mesti harus berdiri pembangkit yang besar di lokasi, tapi seperti ini saja. Iya, untuk sumur uapnya hanya ya area ini saja. Area ini berapa? saja. Iya, untuk area kepala sumurnya saja kan. Lalu dikirim melalui Pipa nanti, pipa uap pipa. proses awal waktu pengeboran itu, ketika pertama kali uap itu keluar itu seperti apa teman-teman bikinnya? Jadi kan prosedur untuk pengeboran uap itu ada expertnya kan Pak. Ya. Entah nanti PLN nanti mau pakainya dari mana, tapi mereka sudah punya prosedur gimana mulai dari awal kita melakukan pengeboran sampai terinstalnya kepala sumur ini. Mereka punya prosedur sendiri untuk menjawab pertanyaan tadi terkait gimana penanganannya setelah ada uap nanti. Kami dari PLN belum expert ya di bidang pengeboran uap itu. Tetapi setidaknya kan zat yang paling berbahaya H2S. Yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya H2S itu apakah waktu kedalamannya sudah ditentukan, dia mencapai kedalaman yang untuk pengeboran itu dengan sendirinya ke atas H2S-nya. Ya. Jadi H2S itu sebenarnya tidak terlihat ya. Jadi gas itu tidak terlihat, tapi kita punya semacam alat pendeteksi H2S, namanya H2S. Jadi apabila saat dilakukan pekerjaan di daerah ini kepala sumur, pasti kita diwajibkan untuk menggunakan alat tersebut untuk mencegah dan juga memonitor konsentrasi H2S di area tersebut. Apabila sudah melewati batas normalnya, sudah sampai di ambang batas normalnya, alarmnya akan berbunyi. Jadi kita diperingatkan untuk segera meninggalkan area tersebut karena sudah berbahaya. Kandungan H2S sudah tinggi di sini. Berarti baru setelah itu baru dilanjutkan pengeborannya atau? Tetap dilanjutkan, tapi setelah kadar H2S-nya itu turun. Seperti itu.
Jadi untuk safety saat melaksanakan pekerjaan ini memang sangat-sangat ketat sebenarnya. Jadi tidak diperbolehkan siapa yang tidak berkepentingan itu dilarang ya untuk mendekat ke area tersebut. Lalu untuk warga sendiri kalau misalkan dilakukan pengeboran disuruh menjauh atau pasti akan dikasih ini ya, dikasih sejak awal ya. Dia dikasih peringatan atau dikasih area pembatas sehingga kita bisa mengamankan lokasi dan juga masyarakat. Iya, baik pemirsa, kira-kira seperti itu ya prosedur kalau misalkan melakukan pengeboran seperti yang terjadi juga di sumur MT1. Ya ternyata memang pihak PLN ya tidak melakukan pengeboran dan itu pihak lain, tetapi memang karena tanggung jawab PLN sebagai penanggung jawab penyuplai tenaga listrik ya mau tidak mau memang harus bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat di sini. Dan kira-kira itu tadi prosedurnya ya. Kalau misalkan PLTP Mataloko maupun Ulumbu melakukan pengembangan, dia tidak akan membangun pembangkit di daerah pengeboran, tapi seperti ini. Instalasinya dia seperti PDAM ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arifin kalau misalkan tingkat H2S-nya sudah tinggi, di situ akan memasang alat ya pendetektor. Nah, ketika sudah melewati ambang batas akan diperingatkan tinggalkan daerah tersebut. Setelah H2S-nya berkurang baru direkomendasikan untuk bekerja kembali. Nah, seperti yang disaksikan itu melalui jalur kebun orang ya. Panaskah kalau jadi seperti yang itu dia dibalut dengan semacam isolasi lah, semacam isolasi sehingga panasnya itu tidak merembes, tidak keluar. Karena apabila dengan jalur sepanjang ini terus hanya pipa saja, kemungkinan kan ada rugi-rugi di situ, Pak. Jadi nanti kadar uapnya juga pasti kan pasti akan menurun, temperaturnya pasti menurun, sehingga kualitas uapnya juga akan berkurang. Sedangkan kita kan butuh kualitas uap yang bagus untuk masuk ke turbin. Jadi dari pasang ini isolasi ini untuk meminimalisir. Iya. Jadi sebenarnya bukan gas ya, bukan gas yang dikirim tapi uap. Seperti air PDAM. Nah, kalau misalkan pemirsa ya jalan-jalan ke daerah-daerah PLTP misalkan menemukan hal seperti ini adalah pengiriman dari sumur bor ke pembangkit atau ya di pembangkit utama ya untuk menggerakkan turbin. Ya baik ya, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Arifin, petugas PLTP Mataloko.